Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai subbab 2.8, di mana merupakan aplikasi dari persamaan linear biasa order 2 non-homogen dengan koefisien konstanta, yaitu pemodelan osilasi paksa dan resonansi. Ini adalah bentuk umumnya ya. M Y2 aksen ditambah CY aksen ditambah KY sama dengan 0. Saya tulis ulang. Bentuk umum itu M Y2 aksen ditambah C Y aksen 1 ditambah KY sama dengan 0. Kita mulai dari yang persamaan homogen, di mana M ini adalah massa benda, kemudian C itu adalah konstanta peredam, dan K adalah modulus pegas. Sedangkan untuk yang non-homogen, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di ruas kanan tidak akan sama dengan 0, di mana ruas kanannya itu adalah sama dengan Rx atau kita biasa sebut dengan Sx dan sebagainya ya. Nah, di sini karena frekuensi itu bergantung kepada waktu, maka kita menggunakan R yang bergantung terhadap waktu atau RT. Di mana RT ini merupakan gaya yang berubah-ubah yang bekerja pada sistem tersebut. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah osilasi tak teredam. Seperti biasa, kita mulai dari penurunan rumus untuk pembentukan model persamaan matematis. Pembentukan model matematis itu seperti biasa kita menggunakan aljabar biasa. Kemudian hal yang harus kita ingat pertama kali adalah dalam osilasi ini kita menggunakan hukum Newton kedua. Sama seperti aplikasi yang sebelumnya ya. Di mana hukum Newton kedua ini rumusnya adalah F sama dengan M
dikali A. Dengan menggunakan dasar ini diperoleh persamaan diferensial linearnya adalah M, Y2 aksen ditambah C, Y aksen 1 ditambah KY sama dengan R, T, atau R yang bergantung terhadap waktu. Di mana RT itu disebut sebagai input atau gaya penggerak ya. Ini disebutnya input atau gaya penggerak atau driving force. Kemudian solusi dari persamaan ini disebutnya adalah output atau respons terhadap sistem gaya penggerak. Jadi solusi persamaan diferensial linearnya disebut sebagai output atau respons sistem. Ya, respons sistem. Gerak yang dihasilkan itu disebut gerak paksa atau forced motion ya. Gerak yang dihasilkan itu disebutnya adalah gerak paksa atau forced motion. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat juga di referensi yang kita gunakan ya. Ada pegas, kemudian diberi beban, kemudian di sini ada peredamnya, kurang lebih seperti inilah. Nah, ini tuh ada K-nya di sini ya, karena K itu adalah modulus pegas. Kemudian ini adalah massa benda, dan ini adalah peredamnya. Kemudian ada juga yang gambarnya kurang lebih seperti ini. Anggap saja gambarnya bagus lah ya. K-nya di sini. Bentar. Nah, ini K-nya di sini, kemudian ini M, dan ini adalah F. Oke. Masukan atau input yang akan dibahas adalah yang periodik, di mana RT itu akan sama dengan F0 cos omega T. Ya. F0-nya itu lebih besar dari 0, juga omeganya akan lebih besar dari 0. Ya tentu saja kalau misalnya salah satu 0 ini akan hasilnya 0, seperti persamaan homogen. Sehingga F0-nya lebih besar dari 0 dan omeganya juga lebih besar dari 0. Apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kalau misalnya teman-teman punya mesin cuci, kan di dalam itu ada rotating drum. Nah, itu adalah salah satu contoh osilasi paksa. Kemudian kalau misalnya ada paduan suara atau ada seseorang yang bernyanyi secara akustik gitu ya di dalam suatu ruangan dan bernyanyinya dengan intonasi yang sangat
kencang gitu, suaranya kencang banget. Nah, itu disebut juga dengan oscillating pressure ya. Itu dua contoh yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lainnya juga masih banyak. Oke. Kita tadi kan sudah membahas tentang ya namanya pembentukan model. Sekarang kita pencarian solusi. Semua sudah tahu kalau misalnya kita mencari solusi non-homogen, akan ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu IH dan YP. Solusi homogen dan solusi partikularnya. Sedangkan di sini kita berbicara tentang apa namanya? Periodik ya. Satu yang terjadi secara periodik, maka dia akan bergantung terhadap ini semuanya akan bergantung terhadap waktu. Nah, ini merupakan solusi dari MY2 aksen ditambah CY aksen 1 ditambah AY sama dengan F0 cos omega T. Oh ya, F0 di sini merupakan amplitudo dan omega T di sini adalah frekuensi. Kita akan membahas tentang pencarian solusi khusus. Nah, teman-teman sudah tahu bagaimana mencari solusi umum, jadi kita langsung ke solusi khusus ya, atau YP yang bergantung terhadap waktu. Karena sebelah kanannya adalah F0 cos omega T, maka YP yang akan kita gunakan adalah A cos omega T ditambah B sin omega T. Kita lakukan diferensiasi kemudian substitusi. Y aksen 1 akan sama dengan min, ini kalikan ke depan ya, omega A sin omega T ditambah omega B cos omega T. Kemudian Y2 aksen adalah negatif omega kuadrat A cos omega T min omega kuadrat B sin omega. Ini adalah proses diferensiasi. Teman-teman yang menonton video ini, saya sarankan sambil mencatat ya. Kemudian setelah diferensiasi, kita lanjutkan dengan substitusi. Substitusinya kemana? Substitusinya, habis ini kan kita lanjut dengan substitusi. Substitusinya ke sini. Ke persamaan ini ya.
M dikalikan Y 2 aksen, maka dikalikan dengan negatif omega kuadrat A, kemudian cos omega T dikurangi omega kuadrat B sin omega T. Ditambah C dikali Y aksen. Y aksennya adalah negatif omega A sin omega T ditambah omega B cos omega T. Ditambah K dikalikan Y. A cos omega T ditambah B sin omega T sama dengan F0 cos omega T. Sederhanakan bentuknya. Kita hapus dulu ya, supaya kalau misalnya dihapus satu layar, nanti kita lupa sudah sampai mana. Oke. Nah, yang ini kita gabung yang cos dengan yang sin ya. Ini cos, kemudian cos, dan cos ini kita gabung menjadi, kita kalikan ke dalam ya, M dikalikan negatif V kuadrat A. Jadi, negatif M omega kuadrat A. Kemudian yang ini C dikali omega B. Ditambah omega omega C B gitu ya. Omega C B ditambah K dikali A cos omega T. Jadi KA. Di sini cos omega T. Kemudian yang sin, dan ini sin juga. M dikalikan negatif omega kuadrat T. Ditambah M omega kuadrat B negatif ya. Negatif M omega kuadrat B. Kemudian C dikali omega B ditambah omega C B ditambah K dikali B. KB sin omega T sama dengan F0 cos omega. Bentuknya bisa kita sederhanakan ya. Ini kita gabung yang ada variabel A-nya. Negatif M omega kuadrat ditambah K. Atau kita tulis yang positifnya dulu deh. K kurangi M dikali omega kuadrat dikalikan dengan A. Ditambah omega C kali B cos omega. Kemudian ditambah
Yang ini yang ada oh ini A ya, salah. Ini harusnya ya. Negatif omega A dikali C jadi oh ini. Sorry. Ini C, ini A ya. Negatif W, C, negatif omega, C, A ya. Tuh. Sekarang kita gabung yang ada B-nya. K dikurangi M dikali omega kuadrat, dikali B ditambah omega dikali C dikali A. Sin omega T sama dengan F0 cos omega T. Selanjutnya adalah jadi rumus A dan B. Pencarian rumus A dan B ini kita menggunakan metode eliminasi. Lihat ya, untuk yang A, untuk yang cos kan kita pasangkan dengan ini ya, karena dia punya padanannya. Kita tulis ulang, K dikurangi M omega kuadrat dikalikan dengan A ditambah omega C dikalikan dengan B sama dengan F0. Cosnya tidak usah kita tulis. Lalu yang sin, karena dia tidak punya padanan, jadi sebelah kanannya kita kasih 0. Yang A kita sejajarkan dengan ini ya. Omega C dikali A ditambah K dikurangi M omega kuadrat K dikurangi M omega kuadrat B sama dengan 0. Bagaimana cara mengeliminasi untuk mengetahui A dan B? Kita kalikan dengan atas, kita coba kalikan dengan K dikurangi M omega, yang bawah dikalikan dengan negatif omega C. Maka hasilnya adalah yang ini dikalikan ini. Ya. Berarti hasilnya adalah K min M omega kuadrat dikuadratkan. K dikurangi M omega kuadrat dikuadratkan. Kali A. Tambah K dikurangi M omega kuadrat dikali omega C B sama dengan F0 K min M omega kuadrat.
Kemudian ini dikalikan dengan sini. Negatif omega C omega kuadrat C kuadrat A ditambah K min M kuadrat. Ini jadi negatif ya. Ini kan negatif dikali positif jadi negatif. Kemudian omega kuadrat dikali omega CB sama dengan 0. Di sini kita bisa jumlahkan. Ada yang bisa kita coret ya. Yang ini dengan ini sama kan? Berarti habis. Sehingga sisanya adalah A min M omega kuadrat dikuadratkan dikali A dikurangi omega kuadrat C kuadrat A sama dengan F0 K min M omega kuadrat. Dari sini kita bisa peroleh rumus untuk A. Sehingga rumus untuk A-nya adalah, ya tinggal kita bagi aja ya. F0 K min M omega kuadrat dibagi yang ini. A min M omega kuadrat dikuadratkan dikurangi omega kuadrat C kuadrat. Ini rumus untuk yang A. Tolong dicatat supaya nanti teman-teman bisa lihat catatannya kalau saya membahas lebih lanjut ya. Jadi saya nggak usah menulis ulang lagi. Oke. Sekarang A udah dapat. Lalu kita ganti dengan B. Ini tinggal kita balik aja ya. Ini kita kalikan dengan omega C yang bawah dikalikan dengan K dikurangi M omega kuadrat. Kali ke sini akan menjadi K min M omega kuadrat dikali omega C A ditambah omega kuadrat C kuadrat B sama dengan F0 omega C. Kemudian yang ini akan menjadi K dikurangi M omega kuadrat kali omega CA ditambah K dikurangi M omega kuadrat dikuadratkan kalikan B sama dengan yang bisa kita eliminasi atau kita coret adalah ini ya. Sisanya adalah kita tulis dari sini dulu ya. K dikurangi M omega kuadrat dikuadratkan kali B ditambah omega kuadrat C kuadrat kali B sama dengan F0 omega C. Sehingga rumus untuk B adalah F0 omega C dibagi K dikurangi M omega kuadrat dikuadratkan dikalikan B ditambah
omega kuadrat. B-nya udah hilang ya. Tambah omega kuadrat C kuadrat. Ini adalah rumus untuk B. Oke. Lumayan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika ada satu kondisi seperti ini. Atau dengan catatan ya. Dengan catatan faktor atau penyebut. Mana yang ini? Penyebutnya tadi sama ya, untuk A dan B itu adalah K kurangi M omega kuadrat dikuadratkan ditambah omega kuadrat C kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada kondisi lagi bahwa akar K per M sama dengan omega 0. Itu lebih besar dari 0. Tulis ulang, maka K sama dengan M dikali omega 0 kuadrat. Ini dari mana? Akar K per M sama dengan omega 0. Silakan teman-teman lihat lagi pemodelan osilasi pada bab subbab 2 titik berapa ya? Yang pernah saya share materinya dalam bentuk PDF. Dengan catatan seperti ini, maka kita peroleh A-nya adalah F0 dikalikan M omega 0 kuadrat kurangi M omega kuadrat bagi M kuadrat kali omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat di sini dulu ya. M omega 0 kuadrat kurangi M omega kuadrat dikuadratkan ditambah omega kuadrat C kuadrat. Sama dengan F0 M omega 0 kuadrat kurangi omega kuadrat bagi M kuadrat omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat dikuadratkan ditambah omega kuadrat C kuadrat. Ya, ini untuk A-nya. Dan B-nya, kita langsung aja. F0 adalah omega C, ya omega C. Ini K-nya diganti bentuknya seperti ini. M kuadrat omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat dikuadratkan ditambah omega kuadrat C kuadrat. Ini penyebutnya sama ya, beda atasnya saja.
Yang akan dibahas pada subbab ini adalah sifat dari sistem mekanis, ya, dengan membedakan dua kasus, yaitu kasus C sama dengan 0, di mana ini disebutnya adalah tak teredam, dan C lebih besar dari 0, itu untuk yang teredam. Sebetulnya yang saya bahas di sini hanya tak teredam saja sih. Yang teredamnya silahkan teman-teman nanti lihat lagi di referensi. Jadi saya hanya membekali untuk yang tak teredam. Kita sudah paham yang ini, bisa dilanjutkan yang teredam. Ya. Kasus yang satu. Kasus satu itu adalah osilasi jika peredamannya tidak ada, maka ya jika peredaman tidak ada, saya tulis di sini. Jika peredaman tidak, artinya dia tak teredam, maka C akan sama dengan 0. Ya kan tadi C itu adalah peredam ya. Ingat lagi ya, M massa benda, C peredam, K adalah modulus pegas. Kemudian kita asumsikan bahwa omega 0 kuadrat itu tidak sama dengan omega kuadrat. Dan ingat lagi bahwa omega 0 adalah K per M. Sehingga mengakibatkan rumus A yang tadi, ya, rumus A ini, yang ini nih, ya kalau misalnya C-nya adalah 0, maka dia menjadi seperti ini ya. F0 per M omega 0 kuadrat ditambah omega kuadrat. Kenapa seperti ini? Ya, kita bahas di sini deh. Bentuk ini hampir sama dengan ini kan. Hanya saja yang bawah menyebutnya itu dikuadratkan atau 2 kali lipat. Kalau C-nya 0 berarti ini akan hilang. Kalau misalnya C-nya sama dengan 0, maka ini akan menjadi 0. Ya. Sehingga pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan. Kalau di atasnya sama dengan yang di bawah, atau yang bawah itu adalah kuadrat yang di atas, maka kita bisa coret. Ya, kita bisa coret. Nah, misalkan ini kan, F0 dibagi M dikali omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat. Dan B, kalau misalnya C-nya 0, ini 0, maka ini 0, maka tinggal F0 dan ini. F0, oh enggak, ini sama dengan 0, berarti F0 kali 0, 0 dibagi ini. 0. B-nya itu adalah 0. Paham ya? Kalau nggak paham, bisa bertanya setelah teman-teman lihat video ini. Terus dulu. Sehingga PT sama dengan 0 M omega 0 kuadrat dikurangi omega
kuadrat cos omega. Paham ya? Kan tadi bentuk dari YPT-nya itu adalah, saya tulis lagi, bentuk dari YPT, kalau misalnya teman-teman lupa, YPT itu adalah A cos omega T ditambah B sin omega T. A-nya adalah ini, kemudian B-nya 0. Sehingga solusi khususnya atau solusi partikularnya hanya F0 dibagi M dikali omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat cos omega T. Ditambah 0. Ini kita hilangkan saja ya. Mana omega 0 adalah kapal M. Nah, yang ini ya. Akibatkan, atau bisa kita tulis ulang. Maka YPT-nya adalah F0 dibagi M. Ini kita ubah jadi K per M. Kurangi omega kuadrat cos omega. Tapi sampai sini juga sudah selesai ya. Nah, sampai sini juga sudah selesai. Catatan tambahannya adalah bahwa frekuensi itu adalah omega dibagi 2V, di mana ini adalah perputaran atau cycles ya. Cycles per detik. Dari daya dorong yang berbeda dengan natural frekuensi. Di mana natural frekuensi itu adalah omega 0 dibagi 2V. Yang ini merupakan frekuensi gerak bebas tak teredam. Sehingga solusi umum dari sistem teredam menjadi YT sama dengan YH ditambah YH-nya ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Silakan teman-teman lihat lagi di subbab 2.4. YH-nya adalah C cos dikalikan C cos omega 0T dikurangi delta ditambah
YP-nya ini adalah F0 dibagi M dikali omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat cos omega T. Ini ya. Ya, T-nya ini kita peroleh dari osilasi bebas yang sudah kita bahas. Ini diperoleh dari persamaan non-homogen, persamaan linear roda 2 homogen, sedangkan yang ini kita peroleh dari yang non-homogen. Kita gabung menjadi C cos omega 0T dikurangi delta ditambah F0 dibagi M dikali omega kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat cos omega T. Sekarang kita coba contoh soal. Jika ada 0,5 Y dua aksen ditambah 8Y aksen 8Y sama dengan 10 cos VT dengan kondisi Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Berarti kita diminta untuk mencari nilai awal atau inisial problem ya. Cari nilai awal. Yang pertama, omeganya itu adalah V. Kita mulai dari ini dulu ya. Ini adalah M. Kemudian C-nya nggak ada. Nah, ini adalah K. Ini omega. Kita tulis ulang. M kata massa benda. Massa bendanya adalah (0,5). Kemudian K-nya, modulusnya adalah 8. Omeganya adalah I. Sehingga omega 0 akan sama dengan akar K per M. Sama dengan akar 8 bagi 0,5. Kemudian, oh ya, di sini ada F0 ya. F0-nya adalah 10. Y sama dengan C1 atau A ya. Boleh menggunakan A, boleh menggunakan C1 apa saja, terserah. Ya, berarti kita konsisten dari awal sampai akhir. Jadi saya gunakan C1 cos omega 0T ditambah C2 sin omega 0 ditambah F0 dibagi M omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat cos omega T. YH ditambah YP. YH-nya diperoleh dari mana? Nanti teman-teman ini dulu ya, dibuat persamaan karakteristik, kemudian dicari akar-akarnya, terus ditentukan ini termasuknya kasus yang mana, apakah kasus 1 real berbeda, kemudian apakah kasus 2 konjugat kompleks, atau
kasus 3 akar kembar ya. Kalau di sini dia termasuknya juga kompleks sehingga menggunakan E1 cos atau A cos BX ditambah C sin B. Seperti ini ya. Kita masuk-masukkan C1 cos omega 0-nya adalah 4, berarti cos 4T, tambah C2 sin omega 0, 4, sin 4T, ditambah F0-nya adalah 10, M-nya adalah 0,5, 4 kurangi, omega-nya adalah Pi kuadrat, cos Pi T. Sederhanakan bentuknya, C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T ditambah yang ini supaya nggak ada desimal di bawah. Kita kalikan 2 ya. Ini menjadi 1. 1 ini 16 kurangi V kuadrat cos V. Tentunya nggak usah ditulis ya. Sehingga yang YP-nya itu menjadi 20/16 min V kuadrat cos VT. Selanjutnya adalah menghitung, mencari nilai awal, berarti hitung C1 dan C2 pada kondisi Y0 sama dengan 0. Artinya Y sama dengan 0, kemudian T juga 0. Kita pakai rumus yang ini ya. Y-nya 0. 0 sama dengan C1 cos 4 dikali 0 ditambah C2 sin 4 dikali 0 ditambah 20 dibagi 16 dikurangi V kuadrat cos V dikali 0. C1 dikali cos 0 adalah cos 0 itu 1 ya. Ini akan menjadi 1, menjadi ini C1 ditambah C2 dikali sin 0 berarti habis ya. Bukan habis. C2 dikali 0, 0 ditambah 20/16 min V kuadrat dikali cos 0 adalah 1. Tambah 20/16 min V kuadrat. Sehingga diperoleh C1 adalah negatif 20/16 min V kuadrat. Kemudian dengan menggunakan aljabar kita peroleh C2-nya adalah 0. Substitusi ke sini ya. Satunya kita ganti menjadi negatif 20/16 min V kuadrat, kemudian
C2-nya adalah 0. Jadi kita langsung tulis seperti ini. Ditambah 20 per 16 dikurangi V kuadrat cos VT. Ini untuk kondisi yang ini ya. Selanjutnya kita mencari Y aksen 0, Y aksen 0, 0 sama dengan, Y aksen 0 sama dengan 0. Artinya ini Y aksen sama dengan 0, kemudian T juga 0. Yang kita punya tadi adalah C1 cos ditambah C2 sin 4T ditambah 20 per 16 min V kuadrat dikali cos VT. Nah, karena yang ditanyakannya adalah Y aksen, maka kita turunkan dulu. Y aksen sama dengan min 4C1 sin 4T ditambah 4C2 cos 4T ditambah turunan dari ini adalah V-nya kita kali ke 20 ya. Jadi 20 V dibagi 16 min V kuadrat cos V. Saya ganti deh warnanya. Kemudian kita masukkan nilainya, Y aksen adalah 0. Kemudian ini T-nya juga 0 ya. 4C1 sin 4 dikali 0 ditambah 4C2 cos 4 dikali 0 ditambah 20 V per 16 min V kuadrat cos V dikali 0. Sama dengan 0 ditambah 4C2 ditambah 0. Peroleh C2-nya adalah 0, kemudian C1-nya juga 0. Total C2 sama dengan C1 sama dengan 0. Ini kita ganti. Ini 0, ini 0. Ya. Sehingga ya T-nya yang ini.
dikali 0, kemudian ini juga 4 dikali 0. Ya, aksennya adalah sin 4 ditambah cos 4T ditambah 20V per 16 min V kuadrat cos V. Ya. Itu contoh dari osilasi tak teredam. Kemudian yang terakhir adalah resonansi. YPT sama dengan F0 per M omega kurangi omega kuadrat cos omega. Maksimum dari amplitudo YP adalah anggap bahwa cos omega T itu sama dengan 1. Sehingga A-nya adalah F0 per H dikali P atau rho ya. Dimana P-nya ini adalah 1 dibagi 1 dikurangi omega per omega 0 kuadrat. Amplitudo maksimum ini bergantung pada omega dan omega 0. Jika omeganya itu mendekati omega 0, maka besaran P-nya itu, besaran P dan A-nya itu akan mendekati atau menuju hingga. Fenomena penguatan osilasi besar ini diakibatkan penyesuaian antara masukan atau input dan natural frekuensi. Natural frekuensi itu adalah ini ya, omega 0, di mana omega dan omega 0 itu hampir sama. Ini dikenal sebagai resonansi. Bisa tulis ulang ya. Resonansinya adalah besaran P ini disebut sebagai faktor resonansi. Yaitu 1 dibagi 1 dikurangi
omega dibagi omega 0 kuadrat. Di mana P per K adalah rasio amplitudo. Rasio antara amplitudo fusi atau YP dengan amplitudo masukan. Kalau misalkan digambarkan dalam bidang atau kita gambarkan kurvanya kurang lebih seperti ini. Sumbu Y sebagai faktor resonansi, kemudian sumbu X itu sebagai omeganya ya. Nah, ini omega 0-nya di sini. Ini dimulai dari 1 menuju hingga, ini juga menuju hingga. Ini disebutnya adalah dalam kasus resonansi persamaan awalnya sama seperti tadi ya, MY 2 aksen ditambah CY aksen 1 ditambah Y sama dengan F0 cos omega T. Ini akan menjadi sebelumnya perlu diingat lagi bahwa C sama dengan 0, kemudian A sama dengan P0 kuadrat dikalikan dengan M. M-nya 2 aksen ditambah 0 dikali Y aksen 1 ditambah omega 0 kuadrat M dikali Y sama dengan 0 cos omega. Kita kalikan dengan 1 per M diperoleh Y 2 aksen ditambah ini menjadi 0, ini menjadi omega 0 kuadrat Y sama dengan F0 per M cos omega T. Ini kita sebut persamaan 1. Dengan menggunakan kaidah modifikasi maka kita kalikan persamaan dengan X. Masih ingat ya? Kalikan persamaan atau kalikan YP dengan
X atau X kuadrat. Nah, di sini kasusnya kita menggunakan T atau T kuadrat. Kita substitusi ke persamaan A. Ke persamaan 1. Kaidah yang tadi kita terapkan ya. Kita terapkan di sini akan menjadi, kita tulis YP-nya dulu. YPT adalah T, ini kan karena cos, berarti kita gunakan A cos omega 0 T tambah B sin omega 0. Maka di aksen satunya adalah T dikali min A omega 0 sin omega 0 T ditambah omega B dikali omega 0 cos omega 0 T. Dan ya dua aksen adalah T dikali negatif A omega 0-nya dikuadratkan. Ini menjadi cos omega 0 T. Ini B omega 0 dikuadratkan sin omega 0. Kemudian kita substitusi dan kita sederhanakan. Kemudian kita cari lagi nilai A dan B. Saya langsung aja ya, karena teman-teman saya yakin udah pada paham caranya. Ya, dengan cara diferensiasi, ini diferensiasi sudah. Kemudian kita substitusi ke persamaan ini. Kita substitusi ke persamaan ini nanti diperoleh A-nya adalah 0. Kemudian B-nya adalah F0 per 2 dikali M omega 0. Sehingga YPT-nya adalah F0 per 2M omega 0 F0 per 2M omega 0 T sin omega 0 T. Ya. Kenapa seperti ini? Nanti dicoba aja hasilnya sama atau enggak. Kalau kita membuat grafiknya ya, kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Seperti ini ya. Kita lihat bahwa YP-nya ini semakin besar dan membesar terus ya. Semakin besar dan semakin besar, berarti bahwa sistem yang berperedam kecil mungkin akan mengalami vibrasi yang besar yang dapat merusak sistem. Jadi kalau tanpa peredam ini dia akan YP-nya tuh makin gede terus ke sebelah kanan itu ya. Karena tidak ada peredamnya, jadi vibrasinya juga akan besar dan dapat merusak sistem yang kita buat. Tuh. Ini adalah kesimpulan dari sistem tak berperedam. Kemudian selanjutnya kasus yang kedua adalah sistem yang berperedam, ya, sistem yang teredam maksudnya. Ini teman-teman silahkan pelajari di bab 2.8. Kalau misalnya sudah paham yang ini, insya Allah akan lebih mudah memahami kasus yang kedua.
Baik, sampai sini dulu ya pembahasan untuk bab 2.8. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.